Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Silahkan anak-anak perhatikan video ini dengan baik agar anak-anak mengerti mengenai materi yang akan Ibu Guru jelaskan hari ini, serta anak-anak dapat mengerjakan tugas yang akan Ibu Guru berikan dengan baik. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, sumber daya alam berdasarkan asal dan keberadaannya. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan dalam kegiatan wawancara. Dan yang ketiga adalah sumber energi dan perubahan bentuk energi. Sumber daya alam berdasarkan asal dan keberadaannya. Seperti yang telah kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Ada sumber daya alam yang dapat langsung dimanfaatkan, ada pula yang harus diolah terlebih dahulu. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yakni hewan dan tumbuhan. Di sini Ibu Guru memiliki beberapa contoh sumber daya alam hayati, yaitu sayuran, buah-buahan, lauk pauk seperti ikan, ayam, dan lain sebagainya. Bahan pembuat pakaian yaitu kapas, yang selanjutnya adalah bulu domba, dan bahan pembuatan rumah atau bangunan yaitu kayu. Selanjutnya adalah sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya seperti bahan tambang, batu, dan tanah. Di sini pada gambar terdapat gambar perak dan emas, serta minyak bumi, tanah, dan batu-batuan. Sumber daya alam berdasarkan keberadaan dan kelestariannya. Berdasarkan keberadaan dan kelestariannya, sumber daya alam terbagi atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat didaur ulang oleh proses alam dengan cepat. Di sini Bu Guru memiliki contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu air, tanah, cahaya matahari, dan angin. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan karena proses pembuatan kembali memerlukan waktu yang cukup lama. Di sini Bu Guru memiliki contoh, yaitu emas, perak yang merupakan bahan tambang, batu bara, serta minyak bumi. Materi selanjutnya adalah kegiatan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan sejumlah informasi berdasarkan pertanyaan dari pewawancara. Anak-anak perlu mengetahui cara menyusun daftar pertanyaan dalam kegiatan wawancara. Hal-hal yang harus anak-anak perhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah topik yang aktual. Maksudnya di sini adalah masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Yang kedua, pilihlah narasumber yang memiliki informasi yang sesuai dengan topik wawancara. Informasi yang dibutuhkan dapat ditentukan dengan rumus 5W plus 1H, yaitu what atau apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Yang keempat adalah pertanyaan diurutkan berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya dari masalah atau pertanyaan yang mudah ke pertanyaan yang lebih sulit. Materi selanjutnya adalah sumber energi dan perubahan bentuk energi. Selain memerlukan sumber daya alam, manusia juga memerlukan sumber energi. Contoh sumber energi yang selalu dimanfaatkan oleh manusia adalah matahari.
Energi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak semua energi dapat langsung dimanfaatkan. Beberapa jenis energi perlu diubah ke bentuk lain agar dapat dimanfaatkan. Contohnya di sini adalah lampu, televisi, setrika, dan rice cooker. Perubahan bentuk energi. Ibu guru memiliki beberapa contoh-contoh perubahan bentuk energi, di antaranya adalah yang pertama, setrika. Setrika di sini adalah benda yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, ada blender. Blender merupakan benda yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga, ada lampu. Lampu di sini adalah benda yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Yang keempat, ada radio listrik. Radio listrik adalah benda yang mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Selanjutnya adalah handphone. Handphone di sini adalah benda yang mengubah energi kimia atau baterai menjadi energi cahaya atau bunyi. Nah, di sini ibu guru memiliki tugas, yaitu buatlah 3 daftar pertanyaan serta jawaban dengan mengikuti petunjuk pada penjelasan di slide sebelumnya tentang tata cara membuat pertanyaan dalam kegiatan wawancara. Pertanyaan yang dibuat adalah pertanyaan mengenai pemanfaatan kekayaan alam di daerah sekitarmu. Pilihlah narasumber yang tepat dan dapat menjawab pertanyaan yang kamu buat. Misalnya, anak-anak dapat mewawancarai ayah, ibu, tetangga, kakak, dan yang lain-lain yang kiranya dapat menjawab pertanyaan yang telah anak-anak buat. Lakukanlah wawancara dengan baik, kemudian tulislah hasil wawancaramu di buku tugas. Silahkan anak-anak kerjakan tugas ini dengan baik, dengan mengikuti tata cara serta petunjuk yang ibu guru berikan pada video ini. Sekian dan terima kasih. Anak-anak telah menonton video ini dengan baik. Silahkan anak-anak ulangi lagi mendengarkan video ini jika anak-anak merasa masih kesulitan dalam memahami materi pembelajaran pada hari ini. Bu Guru mengucapkan terima kasih dan semangat dalam belajar.